Selanjutnya, kita akan membicarakan apa sih sebenarnya konten TOEFL itu. Di dalam TOEFL ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tahu apa isinya TOEFL itu. TOEFL itu yang pertama, saya akan membicarakan tentang scoring. Scoring dalam TOEFL itu ada yang terendah 300, yang tertinggi 677. Skor 300 itu di atasnya nanti ada 350, ada 400, ada 450, ada 500, 550, ada 600 dan 677. Jika kita sudah memiliki nilai skor di atas 550, artinya kita dianggap seperti native speaker. Kalau kita seperti native speaker, bahwa kita bisa melakukan perkuliahan S2 dan S3 di luar negeri, karena bahasa Inggris akademik atau academic English-nya sudah dianggap lulus. Untuk National Standard of Indonesia, itu biasanya skornya 400. Untuk kuliah S2, kuliah S3 juga mereka minimal 450. Kalau tamat sarjana, biasanya itu 400. Itu mengenai TOEFL skornya. Kemudian saya akan menjelaskan juga terkait dengan apa sih, berapa lama durasinya pada saat melakukan tes. Yang pertama, listening comprehension. Dalam listening comprehension itu durasinya waktunya ada 50 menit. Dan di situ, 50 pertanyaan dan 35 menit. Yang kedua, structure and written expression. Itu ada 40 questions dengan waktu 25 menit. Kemudian ada lagi reading comprehension. Itu waktunya 55 menit dengan 55 questions atau 55 pertanyaan. Sedangkan writing itu dikasih waktu 30 menit dan menulis satu essay questions, pertanyaan tentang esai. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melakukan tes TOEFL, yang perlu kita sadari adalah satu, kita harus membaca bagaimana kita bisa tahu perintah-perintah di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Perintah yang dilakukan itu kita tidak perlu membaca jika kita sudah menghafal. Listening misalnya, kita sudah tahu perintahnya, kita tidak perlu membaca lagi. Begitu juga dengan grammar structure, kemudian reading dan writing. Jadi kalau kita sudah biasa praktis, itu bisa menghemat waktu sampai dengan 2 menit. Dan sementara itu, hemat waktu 2 menit itu kita bisa membaca opsi-opsi yang akan opsi-opsi tes yang harus kita isi. Ada baiknya kita mempelajari dan menghafal apa itu pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Baiklah, sekarang saya ingin membicarakan apa sih isi dari masing-masing komponen bahasa Inggris tadi. Yang pertama itu adalah listening. Listening terdiri dari beberapa indikator-indikator pertanyaan. Sebuah contoh, misalnya di dalam tes listening, saya kasih contoh. Yang ada pertama adalah kita melakukan yang disebut sebagai listening diagnostic pretest. Listening diagnostic pretest dilakukan karena untuk mengetahui kemampuan kita di awal, untuk mengetahui skor kita di awal. Contoh, skor listeningnya kita katakanlah rata-rata hanya 30% yang betul. Berarti targetnya minimal untuk mencapai skor 400 itu minimal bisa 50%-nya yang harus benar. Ya, itu namanya pretest atau diagnostic test di bidang listening. Apa saja sih listening itu? Yang pertama itu adalah short dialogue. Short itu pendek, dialog itu dialog. Dialog pendek. Jadi akan dijelaskan akan ada penjelasan dari 2 orang yang berbicara. Misalnya Mr. X dengan Mr. Y. Mr. X mengatakan, wow, the weather is so nice. I really want to go
to the post office. Gitu ya, dia mengatakan seperti itu. And I want to buy a stamp. Ya. Kemudian yang B akan mengatakan, what you gonna do in the post office? Nanti optionsnya A, of course, he wants to buy a stamp. Option B, he wants to buy sugar. Option C, he wants to buy a camera. Atau D, he wants to buy a car. Jawabannya, he wants to buy a stamp. Because dia mengatakan, I want to go to the office. Itu sebagai short dialogue. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling mudah yang harus bisa dijawab oleh examinees. Selanjutnya, di dalam dialog ini ada yang disebut sebagai restatement. Restatement itu artinya pernyataan kembali. Kemudian negative sentence. Kemudian suggestion, artinya saran. Kemudian passive atau kalimat pasif. Kemudian who and where. Itu siapa yang melakukan dan di mana dia melakukan. Kemudian agreement, kesesuaian antara subjek dan verb ya dari sebuah kalimat. Itu disebut sebagai short dialogue dalam paper base. Selanjutnya long conversation. Long conversation itu artinya ada pembicaraan, cuma dia panjang ya. Pembicaraan panjang ini lebih dari, kita bisa mengatakan mungkin 2 paragraf. Kalau yang tadi di short dialogue itu mungkin hanya 4 kalimat saja. Di dalam long conversation topiknya biasanya itu tentang the questions, kemudian the topic, and the order and the answer. Demikian long conversation. Sebagaimana kita tahu yang pertama adalah short dialogue, kemudian long conversation, kemudian long talk. Talk itu artinya ada pembicaraan. Ada satu orang dosen, dia berbicara di depan kelas, menceritakan tentang the history of God misalnya. He described about the Christians, he described about Muslim, his religion ya, Christianity, Muslims, Hindu, Buddhism, or Konghucu. Setelah itu nanti akan ada pertanyaan dari beberapa topik-topik yang dari 5 indikator tadi. Jadi ada the questions, ditanyakan pertanyaan dengan bentuk the questions, kemudian the topic, and the order of the answer. Itu tadi 3. Jadi di dalam listening TOEFL test itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. 1. Short dialogue. 2. Long conversations. 3. Long talk. Baik. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua, bisa berlatih listening itu harus dengan praktek. Harus langsung mendengarkan menggunakan audio, bisa dicoba di YouTube, bisa juga nanti dicoba di beberapa paket-paket pengajaran bahasa Inggris dengan daring. Demikian saya sampaikan, semoga listening ini bisa berlatih, bisa dicoba, dan skornya nanti akan terlihat dan bisa dikembangkan dengan beberapa strategi di dalam listening yang nanti akan kita jelaskan.